Jumpa lagi di Sudut Pandang. Bakal menetap di Jakarta, Ganjar gaspol Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengaku bakal lebih sering berada di Jakarta jika masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah habis mulai 5 September mendatang. Untuk itu, Ganjar memutuskan untuk menetap di Jakarta jelang Pilpres 2024 demi meningkatkan komunikasi dengan PDIP serta partai-partai politik lain yang telah mendukungnya. Ganjar juga akan lebih leluasa jika sudah tidak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah nanti. Dia mengaku bisa fokus mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2024. Komunikasi dengan petinggi partai-partai politik pun bisa lebih optimal dilakukan selama berada di Jakarta nanti. Ganjar juga berharap komunikasi bisa lebih ditingkatkan dengan Hanura, P3, serta Perindo agar kekompakan terjaga. PDIP unggul jauh kalahkan Gerindra. Berdasarkan hasil jejak pendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI terbaru, elektabilitas PDIP unggul kalahkan Gerindra di sejumlah wilayah. Disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan Rabu 30 Agustus 2023. Dalam survei itu, PDIP menang telak di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku. PDIP memperoleh elektabilitas 19,8% di wilayah Sumatera, sedangkan Gerindra mendapatkan 12,9%. Elektabilitas PDIP dominan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan perolehan 44,6%, sementara elektabilitas Gerindra di Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya sebesar 12,9%. Kemudian di wilayah Jawa Timur, PDIP juga unggul jauh dengan elektabilitas 44,6%, sedangkan Gerindra hanya memperoleh 12,9% saja. Jauhnya jarak elektabilitas PDIP dan Gerindra juga terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sementara di wilayah Kalimantan, PDIP mendapat elektabilitas 56% dan Gerindra 5,9%. Kemudian di Sulawesi, PDIP mendapat elektabilitas 16,9%, sedangkan Gerindra 4,4%. Wilayah terakhir yang dikuasai oleh PDIP adalah Maluku dan Papua. Di wilayah tersebut, PDIP unggul dengan perolehan 23,5%, sementara Gerindra mendapat 14,1%. Safari ala Sandi. Kepala Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno ingin menemui petinggi Partai Demokrat, Nasdem, dan PKB dalam waktu dekat. Kunjungan itu merupakan rangkaian safari politik yang ia lakukan jelang Pilpres 2024. Dia sudah bertemu elit PKS pada pekan lalu. Nantinya, hasil safari politik yang dilakukan bakal dilaporkan Sandiaga kepada Mardiono selaku PLT Ketum P3. Dalam pertemuan dengan PKS pekan lalu, Sandi mengaku hanya bersilaturahmi. Dia membantah pertemuan tersebut membahas soal peluang membentuk poros baru. Sandi mengatakan pembahasan soal itu merupakan kewenangan para ketua umum dan hanya akan dilakukan secara tertutup. Gibran sebut tak ada kejutan cawapres di kubu Prabowo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menduga tidak akan ada yang mengejutkan dari cawapres pendamping Prabowo Subianto. Dia menganggap orang yang bakal dipilih menjadi cawapres pendamping Prabowo di Pilpres mendatang sudah jelas. Akan tetapi, Gibran enggan menyebutkan sosok yang kemungkinan besar dipilih menjadi cawapres Prabowo. Dia juga tidak memberikan ciri-cirinya. Gibran pun juga menampik dirinya yang bakal dipilih. Gibran tidak yakin jika dijadikan cawapres pendamping Prabowo. Sejauh ini, PDIP tidak termasuk partai politik yang mendukung Prabowo Subianto menjadi capres. PDIP mendukung sosok Ganjar Pranowo. Akan tetapi, Gibran tak menampik kemungkinan PDIP ikut serta dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo. Terlebih, masa pendaftaran juga belum dibuka oleh KPU. Duet Ganjar Prabowo, capresnya yang muda. Menanggapi momen mesra Presiden Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo di Pasar Grogolan Baru, Pekalongan, Jawa Tengah, pakar komunikasi politik yang juga komunikolog Universitas Pelita Harapan Emru Sihombing lantas bicara soal kemungkinan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto diduetkan untuk Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai bahwa ini merupakan sinyal dari Jokowi yang mendukung agar kedua kandidat itu dapat berduet di Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, terkait dengan posisi siapa yang akan menjadi capres atau cawapresnya, hal itu menjadi ranah elit politik untuk menentukan. Kendati begitu, ia menyarankan agar Ganjar Pranowo menjadi capres dan Prabowo Subianto cawapres. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin muda dan memiliki stamina kuat di mana dapat berlari cepat mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. PKB paling sayang dengan Gerindra. Menyusul perubahan nama koalisinya yang dinilai tidak melibatkan PKB, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim bahwa PKB sangat menyayangi partainya. Begitu juga sebaliknya, dia menyebut Partai Gerindra sangat menyayangi partai yang diketuai Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin itu.
Oleh karenanya, Habibur Rahman mengaku bahwa Partai Gerindra tidak memiliki ketakutan hengkangnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju, kendati PDIP melancarkan serangkaian godaan. Dia menyebut kekagetan PKB akan perubahan nama koalisi tidak lantas menyimpulkan ketidaksetujuan. Nama baru tak kerek elektabilitas Prabowo. Nama poros pendukung Prabowo Subianto berubah dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Perubahan itu dinilai tak bakal menentukan elektabilitas Prabowo. Karena menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, dalam Pilpres lebih menentukan sosok si capres daripada nama koalisinya. Karena itu, nama Prabowo jauh lebih berpengaruh daripada perubahan nama koalisinya. Menurut dia, selama sosok Prabowo tidak diterpa isu negatif, maka elektabilitasnya tetap bertahan. Bahkan tidak menutup kemungkinan elektabilitas akan meningkat. Oleh karena itu, tugas partai koalisi dan tim sukses Prabowo yang mesti terus mengelola isu positif dan harus dimaksimalkan, dan isu negatif harus diminimalkan. Prabowo dituding miskin kreativitas. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Saidiman Ahmad menilai nama baru Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak akan berpengaruh ke Ganjar Pranowo. Ia justru mengatakan langkah meniru koalisi Prabowo seperti koalisi Jokowi di Pilpres 2019 yang justru akan menjadi bumerang. Karena itu ia menduga alih-alih nama koalisi akan semakin mendekatkan diri pada Jokowi, namun malah justru bisa menunjukkan miskinnya kreativitas pendukung Prabowo. Tidak heran menurut dia, jika ada kesan bahwa Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan independen akan luruh dengan tindakan duplikasi nama Indonesia Maju yang digunakan untuk penamaan koalisi. Ma'ruf Amin sindir Ridwan Kamil sibuk Pilpres. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyindir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS. Ma'ruf Amin menyebut dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, hanya Jawa Barat yang belum memiliki KDEKS. Dikatakan hal itu lantaran Gubernur Jawa Barat sibuk ingin menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Ma'ruf Amin lantas menekankan, pemerintah pusat telah melancarkan berbagai upaya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. SBY kantongi nama Cawapres Anies. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tahu nama calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Selain SBY, kata dia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga telah mengetahui nama tersebut dari Anies langsung. Begitu pula Ketua Umum Partai Nasdem dan PKS. Dalam hal ini Herzaki menegaskan, Demokrat berkomitmen terhadap isi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bahwa Cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Namun ia mengingatkan agar Cawapres Anies memenuhi kriteria yang telah disepakati dalam piagam koalisi. Manuver Anies sengaja menjegalkan diri. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, koalisi pendukung Anies Baswedan yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjegalkan diri. Hal ini terkait dengan persoalan Cawapres pendamping Anies. Salah satu yang mencuat sebagai Cawapres Anies tentunya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Namun AHY dinilai tidak bisa mendongkrak suara Anies, sehingga menurut Adi, narasi penjegalan KPP tidak relevan. Ia menyebut KPP sengaja menjegalkan diri. Adi lantas menyebut partai-partai dalam KPP seperti saudara tiri, satu sama lain tidak akur.